Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari baru, Rabu 12 Februari 2025, pekan biasa yang kelima. Mari kita merenungkan sabda Tuhan yang menjadi inspirasi bagi perjalanan iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, zinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bacaan pertama hari ini yang wajib dibaca oleh umat beriman Katolik mengisahkan tentang Taman Eden dan bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia serta memberinya tanggung jawab untuk mengolah dan menjaga taman itu. Tuhan memberikan segalanya kepada manusia, tetapi dengan satu perintah, jangan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di sisi lain dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa apa yang mencemarkan manusia bukanlah apa yang masuk ke dalam tubuh, tetapi apa yang keluar dari hati. Kata-kata, pikiran, dan tindakan kita mencerminkan kondisi hati kita. Dua bacaan ini mengajarkan kepada kita bahwa hubungan manusia dengan Allah bukan hanya soal kepatuhan pada aturan, tetapi soal hati yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kisah penciptaan dalam Kejadian mengajarkan bahwa manusia tidak hanya diciptakan untuk menikmati dunia, tetapi juga untuk mengolah dan menjaganya. Tuhan mempercayakan kita untuk merawat bumi, tetapi Ia juga memberikan kebebasan dengan batasan yang jelas. Sayangnya, seringkali manusia menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Seperti Adam dan Hawa yang melanggar perintah Tuhan dengan makan buah terlarang. Kita pun seringkali tergoda untuk memilih jalan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau begitu kita kemudian bisa bertanya ke dalam diri kita masing-masing, apakah kita sudah menggunakan kebebasan kita dengan bijak? Apakah kita telah menjaga hati kita dan tetap setia kepada Tuhan? Selanjutnya, sama saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam Injil hari ini menegaskan bahwa Ia membuat seseorang najis
bukanlah makanan yang ia makan, tetapi apa yang keluar dari hatinya. Dia menyebut beberapa hal yang mencemarkan manusia. Di antaranya disebutkan oleh Tuhan Yesus adalah pikiran jahat, keserakahan dan kelicikan, dengki dan fitnah, kesombongan dan kebebalan. Dari sini, kita belajar bahwa iman bukan hanya soal mengikuti peraturan lahiriah, tetapi tentang bagaimana hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Seringkali kita terlalu fokus pada hal-hal lahiriah dalam beriman. Misalnya, sibuk dengan tata cara ibadah, tetapi menyimpan kebencian dalam hati terhadap sesama kita. Rajin ke gereja, tetapi suka menghakimi orang lain. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bisa juga muncul melalui tindakan berpuasa, tetapi tidak peduli dengan orang yang kelaparan. Yesus mengajak kita untuk memurnikan hati lebih dari sekadar mengikuti tradisi. Jika hati adalah pusat dari segala sesuatu, maka kita harus menjaga hati kita tetap murni. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, kiranya boleh menjadi cara buat kita adalah selalu bersyukur. Ingat bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Seperti Adam yang ditempatkan di taman yang indah, kita pun telah menerima begitu banyak berkat. Hati yang bersyukur tidak mudah buat kita sekalian untuk dipenuhi dengan iri hati dan keserakahan. Saya boleh ulang sekali lagi, hati yang bersyukur itu akan tidak mudah dipenuhi oleh iri hati dan keserakahan. Hal yang kedua yang boleh menjadi cara yang kita pakai adalah menjaga pikiran dan perkataan kita. Perkataan kita mencerminkan isi hati kita. Kalau hati kita penuh kasih, kata-kata kita juga akan membawa damai. Sebaliknya, kalau hati kita penuh kepahitan, maka kata-kata kita akan menyakiti hati orang lain. Cara yang ketiga yang boleh kita pakai adalah mendekat kepada Tuhan dalam doa dan dalam sakramen. Hanya dengan mendekat kepada Tuhan, kita bisa menjaga hati kita tetap bersih. Doa, membaca kitab suci, dan menerima sakramen terutama Ekaristi dan Taubat, itu adalah cara buat kita sekalian untuk memperbaharui hati dan juga pikiran kita, sehingga menjadi tetap dalam jalan Tuhan. Sama saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah menghendaki supaya kita ini memiliki hati yang murni dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya tidak sibuk hanya dengan peraturan lahiriah, lalu melupakan apa yang benar-benar penting, yaitu hati yang penuh kasih, kejujuran, dan kesetiaan kepada Tuhan. Hari ini, mari kita memeriksa hati kita masing-masing. Apakah hati kita dipenuhi kasih? Ataukah justru iri hati dan kesombonganlah yang seringkali muncul? Apakah perkataan dan tindakan kita mencerminkan iman kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjaga hati kita tetap menjadi bersih? Marilah kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita selalu diberikan hati yang tulus, hati yang bersih, sehingga hidup kita benar-benar menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.